Baik, kemarin hari Jumat ya, hari Jumat kita menyampaikan informasi atau laporan polisi ke Bareskrim Mabes Polri, khususnya ke Direktorat Cyber Mabes Polri terkait dengan dugaan penipuan terhadap para korban yang membeli tiket konser grup band asal Inggris, grup band Coldplay yang bakalan akan konser di bulan November 2023 ini. Nah, korban yang kita advokasi sampai hari ini berjumlah 51 orang korban dengan kerugian 123 juta rupiah. Nah, barang tentu ada korban-korban di luar sana yang sudah membuat laporan polisi ke Polres maupun ke Polda dengan kerugian ratusan juta. Maka dari itu kita berharap kawan-kawan Bareskrim Mabes Polri untuk menelusuri ini sehingga ini menjadi isu publik yang harus diselesaikan secara penegakan hukum. Nah, untuk itu penting bagi kami sebagai kuasa hukum korban agar perkara ini atau persoalan ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Untuk itu kita berharap dari proses ini pemerintah melihat ataupun mendengar segeralah untuk melakukan suatu pembentukan regulasi yang mengatur terkait dengan just tip ini. Bukan hanya just tip terkait dengan penjualan tiket konser Coldplay, namun juga pasti akan ada just tip yang lain terkait dengan tiket, umpamanya tiket penerbangan maupun pesawat terbang ataupun tiket-tiket yang lain. Maka dari itu penting untuk diatur. Nah, terkait dengan konser Coldplay ini, kita berharap kawan-kawan dan kita sepakat ya dengan kawan-kawan penyidik Bareskrim yang kemarin sudah menyampaikan rilis medianya bahwa akan memanggil terkait dengan promotor resmi penjualan tiket itu untuk diundang untuk diklarifikasi terkait dengan seperti apa prosedur dan mekanisme penjualan tiket Coldplay ini. Karena kita melihat ini ada dugaan ya oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Karena kenapa? Ini kan menggunakan just tip ya, jasa titip untuk penjualan tiket secara online ini. Ini kan terdiri dari dua ya. Pertama dengan just tip yang legal, kemudian just tip yang ilegal, yang barang tentu ini bermuara kepada tindak pidana penipuan. Just tip yang ilegal, barang tentu mereka tidak sesuai dengan mekanisme, artinya mereka melanggar dan melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, kalau terkait dengan justice yang legal, yang resmi, ini kan harus ada terkait dengan perjanjian kerja dengan promotor resmi. Maka penting promotor resmi itu untuk diundang. Mana-mana saja just tip yang legal. Maka dari itu just tip yang kerjasama dengan promotor resmi harus terverifikasi dan harus terdaftar, sehingga ini bisa ditelusuri oleh kawan-kawan penyidik untuk melakukan pengembangan hukum sehingga mengetahui peristiwa hukumnya seperti apa. Nah, ini penting untuk diklarifikasi. Nah, kemudian kedua, kita berharap kawan-kawan penyidik untuk mengusut tuntas para pelaku ini, karena kita sudah menyampaikan laporan kemarin hari Jumat kita menyampaikan ada 5 orang yang diduga pelaku ya. Karena pelaku itu kan sebelum para korban melakukan transaksi, para pelaku menyampaikan mengirim lewat WhatsApp itu identitas dirinya seperti KTP, kemudian nomor rekeningnya. Namun kita tidak tahu apakah itu identitas aslinya atau KTP aslinya. Berarti itu ada sebagai salah satu alat bukti. Dan kita meyakini karena laporan kita adalah di Direktorat Cyber Mabes Polri, yang barang tentu kawan-kawan cyber memiliki alat-alat yang canggih untuk menelusuri itu, bisa melalui nomor rekeningnya atau bisa melalui nomor handphonenya. Nah, ini yang kita berharap kawan-kawan penyidik untuk bekerja ekstra ya untuk melakukan pengungkapan modus-modus ini. Karena kami meyakini bahwa ini adalah sindikat yang berulang-ulang terjadi. Karena bukan hanya di grup band Coldplay, namun ada juga korban kita yang terjadi di girl band Korea yang kemarin sempat konser, yaitu adalah Blackpink, dan juga melakukan terjadi penipuan korban juga. Namun ini kan orang-orang yang pola-polanya sama, modusnya sama, namun pelakunya identitasnya yang berbeda.
Nah, ini adalah sindikat yang dilakukan secara masif ya, secara konstruktif dan secara struktur. Maka dari itu perlu pendalaman kasus ini sehingga tidak terjadi lagi korban-korban yang lain. Nah, kemudian berikutnya, barang tentu kita berharap para korban yang di luar sana yang belum melakukan laporan atau memberi pengaduan kepada Barreskrim, kita berharap mereka untuk berani melakukan laporan itu atau melakukan pengaduan itu. Nah, kita sendiri juga membuka call center pengaduan secara online, bisa untuk menghubungi kita sebagai law firm MZIN Partner, terbuka lebar untuk melakukan advokasi terhadap korban. Dan juga Barreskrim juga sudah membuka pengaduan itu secara online, jadi para korban tidak ada yang perlu dikhawatirkan, segera saja untuk melakukan pengaduan ke Barreskrim sehingga mengetahui seberapa jumlah korban yang mengalami kerugian begitu. Nah, kemudian selanjutnya kita berharap ini kan pasal yang dikenakan adalah pasal yang berlapis ya. Pertama adalah pasal tentang ITE ya, terkait dengan pasal 45A, kemudian dijuntuh dengan pasal 28 ayat 1. Kemudian dijuntuh lagi dengan pasal KUHP yaitu pasal 378 yaitu penipuan. Kemudian dijuntuh dengan pasal 3, pasal 4 dan pasal 10 tindak pidana pencucian uang. Jadi dengan ancaman itu maksimal 20 tahun. Maka dari itu para pelaku ini tidak main-main karena ini adalah pasalnya pasal berlapis dan juga patut diduga terjadi pencucian uang. Maka dari itu penyidik menerapkan terkait dengan pasal TPPU. Nah, kita berharap nanti pada saat proses-proses penyelidikan, kemudian proses kepenyidikan nanti akan ditemui kemana saja uang-uang yang dimiliki oleh para korban ini dilakukan pencucian uang oleh para pelaku-pelaku ini. Kalau itu ditemui, maka itu akan disita oleh Barreskrim Mabes Polri sebagai alat bukti yang akan disampaikan ke jaksa, kemudian akan dibentangkan di proses pengadilan terbuka untuk umum, dan kita berharap nantinya proses hukum, uang dan aset itu dikembalikan kepada korban. Saya pikir begitu ya. Dan pada intinya adalah sekali lagi yaitu kita berkeinginan dari kasus ini menjadi pelajaran buat masyarakat supaya memiliki rasa kepedulian terhadap dirinya sendiri, memiliki rasa proteksi terhadap dirinya sendiri dan tidak mudah terpengaruh terhadap lingkungan sosial sehingga ikut-ikutan untuk membeli tiket secara online yang tidak resmi. Namun barang tentu ini bukan kesalahan para korban, maka harus ditelusuri lagi peran dari para terkait dengan para penjual-penjual tiket resmi dan juga promotor-promotor resmi yang kurang melakukan edukasi ataupun kurang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga terjadilah penipuan ini. Dan terakhir saya ingin sampaikan bahwa melalui kasus ini kita berharap pemerintah dapat mendorong membuat regulasi secara resmi mengatur mekanisme terkait dengan jasa titip terkait dengan penjualan tiket ini supaya perbuatan ini, perilaku ini, kejadian ini tidak terulang kembali. Terima kasih.